Salam Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Apa kabar hari ini? Ya, yang luar biasa, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat lagi. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita bersama-sama bersyukur Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami Bapa. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami benar-benar penuh dengan Roh Kudus ingin memuji dan meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Karena sebab kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan. Sebab kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari Bapa. Yes, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Thank you Lord Jesus, haleluya. Yes, banyak yang Kau perbuat, yes. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang Kau mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan bahwa banyak yang diperbuat oleh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Thank you Lord Jesus, haleluya. Yes, amin, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa tidak ada lembah kelam yang kita tidak lewati tanpa hadirnya Yesus Kristus dalam hidup saya dan saudara. Jesus, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa tak ada lembah kelam yang tanpa ku lewati tanpa hadirmu Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Sebab kasih setiamu untuk selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Jiwaku memuji Engkau, jiwaku meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Kami ingin selalu bersyukur di hadapan hadirat-Mu.
Dan kami rindu Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami tidak takut melewati lembah kelam Tuhan. Karena Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam segala situasi dan kondisi apapun. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang rindu lawatan Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bahwa kasih-Nya sungguh tidak terukur. Haleluya, tiada terukur. Besar kasih setiamu Tuhan. Mari tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Yeay. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Hatiku bersyukur, yeah. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Yes, haleluya. Panjang dan dalamnya melebihi lautan. Yes, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selama. Hatiku bersyukur, yes. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Yes, haleluya. Yes, amin. Ya, tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama katakan, hatiku bersyukur, yes. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, yes. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya.
kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setiamu besar untuk selama-lamanya, amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia bangkit juga bagi kita semua. Haleluya, mari tepuk tangan yang meriah buat Yesus Raja di atas segala raja. Woo! Yes. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu siapa saudaraku? Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas. Yes. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu siapa? Itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Untuk kami, yeah. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia Yesus yang luar biasa, dialah penebus kita, dialah Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dan dia juga bangkit untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, 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 sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dialah sang penebus juru selamat dunia. Amin. Ya, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kesembuhan. Di dalam firman-Mu ada mujizat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, aku tetap percaya bahwa Engkau berada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Apapun yang terjadi, apapun
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita sama-sama katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Dia adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Dan firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Jesus, kami percaya dengan firman-Mu. Kau berfirman, yes. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Jesus, kami percaya kepadamu. Engkau berfirman, sembuhkanku. Engkau bersabda, selamatkanku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu berkuasa menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yes, Jesus, firman-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami Bapa, kami rindu Roh Kudus menjamah kami, melawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan,
Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk. Oke, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Berapa banyak di antara kita merasa diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Berapa banyak di antara kita yang kemarin hadir tempat ini. Acara Natal, sekolah minggu, haleluya. Yes, kita dapat berkat yang luar biasa ya kemarin ya. Hari ini juga kita akan dapat berkat daripada Tuhan, amin. Oke, saudara boleh ditampilkan dulu di layar. Bisa baca walaupun saya ada di sini. Ini memang disposisional ya. Ini karena kita dipinjemin, belum jadi milik kita saudara. Doakan saja nanti jadi milik. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan saudara. Masih bicara tentang pernikahan yang diperbaharui. Saya ingin bahas tentang satu topik yang mungkin ini topik yang apa ya, seringkali diperbincangkan. Dan mungkin kita juga ada pemahaman yang keliru. Dan hari ini kita akan sama-sama menyamakan persepsi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah pasangan yang seiman dan sepadan. Sama-sama katakan seiman, sepadan. Kurang keras, seiman, sepadan. Kenapa saudara? Karena seagama belum tentu seiman. Loh kok bisa? Nanti kita akan lihat ya. Mari kita buka kitab kita saudara di dalam 2 Korintus. Wow. Walaupun saya ada di sini tetap terbaca. Terbaca saudara? Badan saya kecil loh. Kecil banget badan saya saudara. Ya 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 14, saudara 15, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15 sama-sama. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya, firman Tuhan mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Seimbang itu kalimat lainnya sepadan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, sebab apakah persamaan umat Allah dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dapat hidup bersama? Apakah mungkin ada keserasian? Perhatikan. Apakah ada keserasian antara Kristus dengan iblis? Mungkin gak serasi. Sampai kapanpun Kristus sama iblis gak pernah serasi, benar gak? Ya kan? Bagaimana mungkin orang Kristen dapat bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya? Nah mungkin saudara bilang gini, saya sudah menikah, gimana dong kalau saya tidak seiman dan sepadan, apa kita cerai saja? Nanti kita belajar saudara ya. Jangan cepat ambil keputusan untuk bercerai. Halo, bilang kanan kirimu, jangan ambil keputusan untuk bercerai. Kita tetap bersatu aja. Nah, pemahaman yang keliru tentang pasangan yang seiman dan sepadan, saudara, seringkali orang berpikir gini, seiman itu artinya seagama. Baca ya, kok saya jadi gak enak ya. Seiman itu artinya seagama. Kalau seiman itu, kalau seagama pasti seiman. Atau lebih ekstrimnya lagi, sealiran, sama-sama Pantai Kosta. Sama-sama GBT, sedenominasi. Kalau perlu segereja. Lebih ekstrim lagi sekomsel, itu pasti seiman. Dan saya mau katakan itu pemahaman yang keliru. Itu pemahaman yang salah saudara. Ya, nah kita lihat ada studi kasus, ada 2 pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang pertama itu seagama, sama-sama Kristen, tapi beda denominasi. Kita lihat, ini kasus yang saya sampaikan itu kasus-kasus yang terjadi ya. Yang pertama saudara, kasusnya adalah suami dari denominasi A, istri dari denominasi B, gitu kan. Dan mereka tuh sering menghina denominasinya masing-masing.
wah gereja kamu tuh nggak ada urapan, wah gitu ya. Yang satunya bilang lagi, gereja kamu terlalu urakan, gitu ya. Saling menghina satu dengan yang lainnya. Kadang saling memaksa, hari Minggu pokoknya kamu harus ikut aku. Aku kan suami, istri di mana-mana ikut suami. Gak bisa. Gereja kamu tuh, aduh, gak ada gairah. Pujian dan penyembahannya kayak di kuburan, sepi banget. Gak asik gitu kan. Kamu harus ikut aku. Nah, apa yang terjadi saudara? Pasangan ini sering bertengkar, saling melukai, tidak menghormati. Kalau berantem suka berkata cerai. Kalau sampai benar-benar pisah dan cerai, dosa loh di mata Tuhan, betul nggak? Kira-kira ini seiman nggak? Sepadan nggak? Satu agama loh, Kristen. Hanya cuma beda denominasi. Yang Injili mungkin mengkritik orang karismatik, kalian tuh terlalu urakan. Bahkan kalian tuh kadang terlihat seperti orang gila. Pujian penyembahan menangis, tar ketawa, tar teriak-teriak, tar semangat, apa sih gerejamu? Pasangan yang kedua saudara, berbeda agama dan keyakinan tapi toleransi tinggi. Ya, toleransinya tinggi walaupun beda agama, ya, beda keyakinan namun mereka bisa saling menghormati. Contohnya misalnya yang istrinya lagi puasa, suaminya ikut puasa, aku ikut puasa deh nemenin kamu. Ya, gitu ya. Kan banyak kan artis-artis juga begitu kan? Banyak kan yang lakukan begitu juga kan? Suaminya yang mungkin beda agama, kalau dia melakukan agama yang lain menjalankan ibadahnya, ditolong sama istrinya. Pertanyaannya adalah, lebih memungkinkan mana pasangan yang pertama atau yang kedua jadi seiman dan sepadan? Yang kedua beda keyakinan, beda iman, beda agama, tapi bisa saling menghormati. Yang pertama sama-sama Kristen tapi saling melukai, bahkan gak cinta mungkin. Menurut saudara lebih memungkinkan mana yang seiman dan sepadan? Yang pertama atau yang kedua? Nah, mulai mikir ya. Mana yang seiman, mana yang sepadan? Next slide. Pertanyaannya yang dipersatukan Tuhan tuh yang mana? Ingat bahwa saudara, seagama tidak sama dengan seiman. Kenapa saya katakan begitu? Karena seagama belum tentu seiman, seagama belum tentu sepadan. Banyak kok yang sama-sama Kristen tapi suaminya gak mau ke gereja. Betul gak? Banyak yang sama-sama Kristen tapi istrinya gak mau ke gereja. Ada gak begitu? Ada. Pertanyaannya seagama apakah sama dengan seiman? Saya mau katakan tidak sama saudara. Mulai mikir lagi kan? Hari ini saya akan membongkar pikiran saudara. Nah yang idealnya di mata Tuhan adalah seiman, sepadan, seimbang. Pertanyaannya yang Tuhan persatukan yang mana? Yang seiman? Yang value of life-nya sama, principle of life-nya sama, core belief-nya sama atau yang seagama? Yang penting KTP kita sama agamanya. Karena di Indonesia saudara beda keyakinan, beda agama gak bisa nikah. Caranya gimana supaya nikah? Salah satu harus rela menjadi sama dengan agama pasangannya, betul gak? Di Indonesia gak bisa. Kalau saudara mau menikah beda agama, nikah dulu di luar negeri, balik lagi ke Indonesia. Tapi saya gak tahu diakui gak di Indonesia pernikahannya. Pertanyaannya apa? Apakah Tuhan persatukan orang berdasarkan agama? Kalau begitu, dosen saya bilang gini, Adam dan Hawa agamanya apa? Adam dan Hawa agamanya apa? Ada yang tahu agamanya Adam? Ada yang tahu agamanya Hawa? Kalau Tuhan cuma persatukan berdasarkan agama. Ada yang tahu agamanya Adam? Saya juga nggak tahu. Karena waktu itu belum muncul agama saudara. Betul apa betul? Lalu ada anggapan, wah oke. Klik. Kalau gitu kita boleh nikah beda agama dong. Karena kasih akan beresin semua masalah. Kasih menyatukan perbedaan. Yakin. Yang seagama aja kalau berantem bilang cerai kok. Nah, pertanyaannya saudara, boleh nikah meski beda agama? Ini ada anggapan begitu. Karena kasih akan beresin. Ada orang yang terlalu terlalu nggak tahu misionaris atau misionaris belibet gitu ya. Aku nikah beda agama supaya aku bisa cari jiwa. Wah, seolah-olah itu kayaknya motivasi yang paling benar di hadapan Tuhan. Wis, ada yang mulai mikir, kayaknya gue mau gitu deh. Bahkan hal ini pun dilakukan oleh orang-orang Kristen di Korintus, saudara. Makanya ditulis di dalam 2 Korintus pasal 6.
Dan firman Tuhan katakan apa saudara? Next slide. Klik lagi. Ya. Salah di hadapan Tuhan. Betul ya? Lalu apa yang betul? Bagaimana? Nah, Paulus membuat perbandingan. Ya, orang percaya dengan orang tidak percaya, kebenaran dengan kedurhakaan, terang dengan gelap, Kristus dan Belial. Belial itu artinya worthlessness, artinya tidak berharga. Masa saudara mau menyandingkan Kristus dengan yang tidak berharga? Bukankah Kristus itu sangat berharga dalam hidup kita? Amin saudara. Kristus sangat berharga dalam hidup kita. Yang ketiga katakan amin. Saudara menganggap Kristus itu yang paling utama dalam hidupmu? Amin. Saya kemarin dengar sebuah slide firman Tuhan, bagus banget. Saudara bisa nggak berikan sesuatu yang Tuhan tidak miliki dalam hidupmu? Yang kamu punya itu semua milik Tuhan. Betul apa betul? Saudara bisa nggak berikan sesuatu, ini bukan milik Tuhan loh, ini milik aku loh. Bisa? Hidup kita itu semuanya milik Tuhan. Amin saudara. Belial itu artinya apa? Tidak berharga, tidak menguntungkan, ruin, meruntuhkan, merusak, destruction atau menghancurkan. Nah, kalau saudara sekarang jadi orang percaya, kita bersyukur. Kenapa? Karena hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Berulang kali saya katakan, kita kalau nggak punya Yesus hancur hidup kita. Betul betul. Kalau kita nggak kenal Yesus, waduh hidup kita kacau. Kacau sekali saudara. Nah, pasangan seiman dan sepadan itu adalah sudah pasti laki-laki dan perempuan. Bapak Gembala sudah bahas. Yang diberkati oleh Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Yang bagaimana? Kita lihat. Yang pertama adalah menikah dan percaya pada pernikahan sekali untuk seumur hidup. Sama-sama katakan sekali untuk seumur hidup. Wah rugi jadi orang Kristen ya. Agama lain boleh punya istri lebih dari satu loh. Gak cengli dong, masa kita istri cuma satu. Tapi firman Tuhan mengatakan saudara, ya pernikahan sekali untuk seumur hidup. Makanya kita perlu setia dan bertanggung jawab. Nah kita coba review janji nikah. Ya klik. Saudara masih ingat janji nikahmu? Aku Lucius Onesiphorus menerima engkau Melisa Kristanti Terahadi sebagai istriku yang syah. Saya baru tahu pakai tulisan syahnya, pakai ya. Dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Ketika saudara ngucapin janji ini, ada yang mulai mikir nggak? Kapan saya punya celah untuk cerai? Halo? Waktu saudara ngucapin janji ini, mulai saat ini dan seterusnya mulai mikir. Seterusnya kapan ya? Kapan dia mati? Kapan dia mati? Ya, aku berjanji, ada kata aku berjanji, setia, bertanggung jawab, aku berjanji dan seterusnya waktu sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, gendut, kurus. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati dan lain sebagainya. Janji nikah laki-laki kepada mempelai perempuan. Kemudian mempelai perempuan kepada laki-laki. Janji, semua isinya janji. Dan yang berikutnya adalah janji Tuhan, janji kita kedua mempelai kepada Tuhan. Kami sekeluarga berjanji akan setia mengiring Tuhan Yesus. Kalau saya perhatikan ya, janji yang pertama sama yang kedua kebanyakan bisa dilakukan. Gak cerai itu, hubungan rumah tangga baik. Tapi janji yang bersama-sama disampaikan kepada Tuhan yang seringkali tidak dilakukan dengan baik. Apa? Kami sekeluarga berjanji setia mengiring Tuhan Yesus. Setelah nikah, suamimu mana? Di rumah. Loh kenapa gak ke gereja? Ya sibuk mancing. Lah kan berarti kan janji ini gagal dong, betul nggak? Kan kami sekeluarga berjanji akan setia mengiring Tuhan Yesus. Selama hidup kami, amin. Saudara mau iring Tuhan selama hidup kita, amin. Kami sekeluarga berjanji bila Tuhan mempercayakan anak-anak dalam keluarga kami, siapa yang mendidik? Kami ditulisnya. Kalau kami itu siapa? Suami dan istri, tapi banyak kan bilang gimana? Urusan anak, urusan? Nah, yang paling keras nyebut kayaknya korban. Ini kan sering kali terjadi saudara. Nah perhatikan saudara, ya kalau kita melihat dari janji itu semua, itu diuji melalui 3 hal. Teruji melalui waktu, betul enggak? Pernikahan itu diuji oleh waktu. Kamu bisa bilang enggak orang yang baru nikah 1 bulan, itu pernikahan bahagia. Oh itu pernikahan yang mantap.
Aku mau mencontoh dia. Kenapa? Dia pernikahan 1 bulan bahagia. Saudara nggak bisa mencontohkan, saudara nggak bisa mengambil pernikahan orang yang baru 1 bulan menikah jadi teladan. Betul nggak ya? Ya kan, tapi kalau yang nikahnya udah puluhan tahun gitu kan, kemudian apa? Teruji melalui keadaan. Senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin. Saya percaya setiap kita pernah ngalamin itu semua yang sudah menikah. Pernah senang? Saudara pernah senang gak yang nikah? Coba angkat tangan yang menikah. Ngalamin senang gak? Siapa yang ngalamin senang? Siapa yang ngalamin susah waktu nikah? Siapa yang ngalamin sehat? Sehat kan? Siapa yang ngalamin sakit? Atau sakit terus gak pernah sehat? Siapa yang pernah ngalamin kelimpahan berkat Tuhan? Saudara pernah ngalamin kelimpahan berkat? Tiba-tiba rekening saudara membengkak. Ya enggak? Tapi ada kalanya tiba-tiba rekening kita mengempis sekali ya. Yang rekening kita mengempis sekali yang gak ada duitnya. Saya yakin dan percaya keadaan itu akan memproses janji nikah kita. Betul enggak? Karena Bapak Ibu Saudara ketika kau mengucapkan janji di hadapan Tuhan, kau belum kepikiran betapa rumitnya pernikahan. Saya waktu dulu nikah sama istri saya saudara, urusan bikin kopi aja berantem. Istri saya kalau bikin kopi, airnya sudah panas, kopinya dituangin di gelas, masukin air, ditutup, gulanya baru belakangan. Kalau saya kopi, gula, cemplungin air panas. Jadi ketika saya minum, kopi ini kok belum ada gula, memang belum saya kasih gula, itu aja bisa berantem. Apalagi yang urusan pencet odol beda aja bisa cerai saudara. Pernikahan itu rumit, tapi saya mau katakan pernikahan di dalam Tuhan kalau kau dapat yang seiman dan sepadan itu mengasihkan. Betul enggak? Yang ngomong yes cuma papi loh. Pernikahan yang seiman dan sepadan walaupun rumit mungkin pernikahan, tapi saya mau katakan itu adalah adventure yang sangat menyenangkan. Betul enggak? Amin. Saya mau katakan pernikahan di dalam Tuhan yang seiman dan sepadan itu penuh dengan adventure yang sangat menyenangkan. Teruji melalui keadaan, apalagi? Karakter. Nah ini dia, saudara. 3 hal itu diuji. Ya, perhatikan, janji kita diuji melalui 3 hal ini. Waktu, keadaan, karakter. Waktu, keadaan, karakter. Berulang kali saya katakan gini, orang yang siap menikah itu siap ditampar pipi kiri, pipi kanan dengan orang yang sama berulang kali dan kamu harus mengampuni. Betul enggak? Saya mau tanya, Om Pidi sama Tante Cilan kalau selama pernikahan udah berapa tahun Om? 43 tahun. Wow, selama 43 tahun sudah saling melukai berapa kali? Tidak terhitung mungkin. Tapi jawaban Tante Cilan bagus, lupa, gak tahu. Berarti dilupakan. Mantap jiwa. Ya, kecuali dia tiba-tiba ada jawabannya 1789. Wah, luar biasa sekali itu kalau bisa tahu hitungannya. Perhatikan, firman Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat 14 sampai 16. Ayat ini suka dibacakan di dalam pemberkatan pernikahan. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri. Istri apa? Bukan istri mudamu ya. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, sama-sama katakan keturunan ilahi. Nah, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku apa? Membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu apa sih? Mengingkari komitmen. Itu arti berkhianat. Berkhianat itu artinya mengingkari perjanjian. Nah perhatikan, bagi orang percaya pernikahan itu bukan main-main, tapi covenant. Teman seperjanjian. Istrimu itu adalah istri seperjanjian. Covenant, bukan teman sepermainan. Kalau teman sepermainan mah ya bisa kita gak kenal lagi kan. Covenant. Ya, next slide. Pernikahan bagi orang percaya apa? Ini dia, covenant. Perjanjian. Bayangkan ya,
Alkitab kita istrinya perjanjian. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pernikahan juga perjanjian. Ada janji nikah, betul ya? Siapa yang jadi saksi janji nikah? Tuhan jadi saksi. Siapa lagi? Bapak Gembala jadi saksi. Siapa lagi yang jadi saksi? Keluarga jadi saksi. Siapa lagi jadi saksi? Jemaat jadi saksi. Bahkan di kita ada kata-kata gini, apakah tamu undangan, jemaat Tuhan akan mendukung, kan gitu ada kata-kata begitu, akan mendukung pernikahan mereka, akan mendoakan pernikahan mereka. Di gereja Injili saya pernah cerita ya, gereja Injili kalau nggak salah atau gereja Katolik saya lupa. Jadi pada waktu suami istri mau diberkati, ada satu sesi pendetanya ngomong gini, mungkin ada di antara jemaat yang tidak setuju dengan pernikahan mereka, boleh angkat tangan. Ini kasus terjadi loh. Jadi pasangan suami istri menikah di Bali, ketika pendetanya bilang gitu, ada yang angkat tangan. Aku istrinya dia. Jadi si suami ini nikah lagi saudara, bilangnya saya masih bujangan. Nikah lagi sama yang cewek itu pada waktu pemberkatan, sebelum saya berkati mungkin ada yang gak setuju dengan pernikahan mereka. Sebelum saya berkati ada yang angkat tangan. Saya istrinya laki-laki itu. Gila ya, ngeri juga ya kalau lagi nikah kayak gitu ya. Belum pernah sih kejadiannya Pi ya. Lagi mau pemberkatan, saya istrinya dia. Atau saya suaminya dia. Wah pasti itu bapak gembalanya shock gitu. Pasangannya lebih shock lagi. Apa yang terjadi? Istri yang mau dinikahkan kan jadi nikah kan, nggak jadi diberkati, batal. Sampai sekarang cewek itu nggak nikah. Wah, luar biasa saudara. Itu yang terjadi. Makanya pernikahan bagi orang percaya itu covenant. Ya, siapa yang jadi saksi? Tuhan jadi saksi. Keluarga jadi saksi. Jemaat Tuhan, Bapak Gembala semua jadi saksi saudara. Yang kedua, pernikahan bagi orang percaya itu unity and oneness. Bukan hanya unity saja tapi oneness, menjadi satu secara daging dan roh. Kesatuan daging dan roh. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Unity dan oneness. Berpikir jadi pikiran, roh, perasaan. Wah ngeblend jadi satu. Kesatuan daging melalui apa? Hubungan seksual. Tapi kesatuan secara spirit melalui apa? Iman. Ini saudara. Kesatuan secara daging melalui apa? Hubungan seksual. Tapi kesatuan secara roh melalui apa? Iman. Jadi kalau saya orang beriman, istri saya orang beriman, kita menjadi satu spirit di dalam Tuhan. Wow bayangkan loh, firman Tuhan katakan apa? Jika kamu sepakat, 2 orang sepakat berdoa di dalam namaku. Amin? Amin saudara? Apa yang terjadi kalau kita sepakat berdoa? Tuhan akan apa? Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara yang sudah menikah, saudara ingin melihat bukti nyata kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Sepakat, amin. Secara spirit, roh kita dipersatukan, unity and oneness. Yang ketiga saudara, pernikahan bagi orang percaya, godly marriage produce godly seed. Pernikahan ilahi menghasilkan keturunan ilahi. Ini keturunan. Ya Bapak Gembala kemarin sudah sampaikan. Untuk apa sih kita nikah? Salah satu tujuannya supaya kita punya keturunan. Dan kita berdoa keturunan kita adalah keturunan ilahi. Kenapa keturunan ilahi? Kenapa dikatakan keturunan ilahi? Disucikan oleh doa, disucikan oleh firman. Sama-sama orang percaya, disucikan oleh roh. Amin. Nah, ini luar biasa loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak saudara itu keturunan ilahi. Amin. Keturunan ilahi, mereka adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya saudara, ya generasi anak-anak yang sekarang, mereka akan lebih pintar, lebih berhikmat, lebih luar biasa, lebih diurapi Tuhan. Lebih diurapi Tuhan. Yes, godly marriage produce godly seed. Nah, suami istri sebagai covenant keeper.
Kita sebagai penjaga perjanjian, kita yang jaga perjanjian. Ya, jadi nggak main-main dengan pernikahan kita. Pernikahan sebagai orang percaya. Yang kedua saudara, apa yang dikatakan seiman dan sepadan, menikah untuk saling menghormati. Sama-sama katakan saling menghormati. Ya, saling menghormati, mengasihi pasangannya yang adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah. Kita lihat di dalam ini ya, saling menghormati, mengasihi, menghargai, hidup bersama-sama dengan rukun dan damai di dalam janji nikah kita. Kan ada kata-kata gitu ya, saling mengasihi, saling menghormati, menghargai, selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Jadi yang namanya pernikahan itu ada berantemnya, tapi perhatikan, selalu mengusahakan damai, rukun, hidup rukun. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita hidup rukun ada berkat Tuhan. Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya untuk rumah tanggamu, untuk pernikahanmu, untuk keluargamu. Amin. Saudara mau berkat Tuhan? Saudara mau terima berkat Tuhan? Rahasianya apa? Rukun. Ya. Nah kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang ada istilah LGBTQIA. L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender, Q-nya queer. Queer itu mempertanyakan saya tuh cowok atau cewek ya. Jadi kalau ada cewek, potongan rambutnya pendek banget kayak cowok, tapi dia orang yang begini, yang queer ini, dia nggak nulis dirinya female atau male. Kan kalau kata ganti laki-laki kan him, kata ganti perempuan her. Kalau queer menyatakan dirinya them, mereka. Istilah itu bisa muncul karena gereja-gereja. Gereja-gereja apa? Menghakimi orang-orang seperti itu. Mereka itu aneh, mereka bilang apa? Them. Jadi bukan him, bukan her. Kalau saudara download aplikasi luar negeri, sekarang ternyata gender itu bukan hanya dua. Female, kalau dulu kan cuma dua ya, coba aja, saudara download aplikasi ya. Kan kalau Indonesia masih dua lah, ya laki-laki dan atau perempuan. Kalau saudara download aplikasi luar negeri, sekarang ada female, male, yang berikutnya queer. Atau bahasa kitanya lain-lain. Pernah ngisi jenis kelamin lain-lain? Gak jelas. Nah, tapi kemarin pernah bahas, minggu lalu pernah bahas, ada orang yang tidak menikah karena dari sejak rahimnya begitu. Itu namanya intercept. Intercept itu artinya apa? Jadi ketika lahir secara fisik kelihatannya cewek, tapi punya genital cowok. Ternyata di seluruh dunia itu 1% populasi yang begitu. Di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia ada 1% populasi orang yang ketika lahir dia gak jelas. Secara fisik dia wanita tapi dia punya jenis kelamin laki-laki. Ada yang lahir laki-laki tapi dia punya jenis alat kelamin wanita. Itu 1% dari seluruh dunia. Intercept. Bayangkan ya, makanya mereka gak bisa nikah. Karena dia bingung, gue cowok atau cewek ya? Ya perhatikan, so God created man in his own image. Imago Dei, perhatikan. Kata bahasa Ibrani imago Dei, kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Ya, kalau kita ikutan pria sejati, ya. Jadi istri ketika anak nanya, "Pah, aku pengen tahu dong, Allah itu seperti siapa?" Allah itu seperti papa. Loh kok bisa? Pria yang dimurnikan, pria yang dipulihkan, harusnya dia mencerminkan dan memancarkan kasih Allah dalam hidupnya. Jadi kalau mau lihat Allah seperti apa, lihatlah papahmu. Papa yang berkenan harusnya. Perhatikan baik-baik. Mungkin kita wah papa saya nggak begini, papa saya nggak begitu. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Makanya banyak orang kan kesulitan untuk bicara, manggil papa, aku sayang papi, aku sayang papa, itu susah. Atau aku sayang mami, kenapa? Karena dia nggak bisa lihat gambar yang baik dari orang tuanya. Nah ini, so God created man in his own image, in the image of God. Male and female. Saudara di sini masih laki-laki dan perempuan kan?
Amin. Ketika saudara masuk ke toilet, saudara nggak bingung kan? Halo? Saudara ketika mau masuk ke toilet, saudara nggak bingung kan? Wah, toilet cuma ada 2 nih. Male, female. Aku di mana ya? Wah, aku bingung nih. Orang-orang yang intercept, orang-orang cure ketika ke WC dia bingung. Ke cowok, gue bukan cowok. Ke cewek, tapi gue juga bukan cewek. Ya, saudara masih laki-laki dan perempuan? Ya, itu dia. Tugas gereja bukan menghakimi orang-orang yang kebingungan dengan identitas diri. Tugas gereja adalah merangkul mereka. Ya, saudara kebayang nggak beberapa tahun ke depan yang datang ke kita adalah LGBT. Bisakah saudara terima mereka? Yang datang nih tiba-tiba nih. Ya, orang LGBT yang datang nih. Banci yang datang, saudara bisa terima mereka nggak? Saya mulai memberanikan diri gimana berhadapan dengan banci, saudara. Dulu ada satu jemaat, ada satu orang bilang gini, kok kan paling takut tuh sama banci kan? Iya. Tapi kalau ada yang datang jemaat, banci gimana? Ya saya harus memberanikan diri loh. Saya harus memperbesar kasih karunia Allah dalam diri saya. Ya kan? Nih, bagaimana proses belajar untuk saling mengasihi dan menghormati? Bangun kepercayaan. Ya, kita perlu bangun kepercayaan, building trust kita. Melalui apa? Pengetahuan, pengenalan, pengalaman. Semakin lama menikah dengan pasangan kita, harusnya kita makin tahu. Istrimu tuh paling gak suka kalau kamu ngapain. Ya, istrimu tuh paling gak suka kalau suaminya ngapain sih gitu. Atau sebaliknya. Tanya deh, kamu paling gak suka kalau aku ngapain sih? Marah-marah misalnya gitu. Kan jadi tahu dong, harus tahu. Kenal, alami, pengalaman gitu ya. Kemudian selesaikan konflik, ini penting. Ya, jadi kalau ada konflik jangan bilang ini, udahlah kita lupakan, forgive and forget. Bukan, kita harus selesaikan dulu, kita hadapi, memberikan pengampunan. Jangan belum selesai tapi lupakan. Udah lupain aja, nggak bisa. Kita harus selesaikan dulu. Berikan pengampunan, kita harus mengampuni, harus terima. Jadi ketika itu dikorek, seringkali kan orang bilang gini ya, sepertinya dramatis banget gitu. Kamu mengorek luka aku yang lama. Saya mau tanya, orang yang selalu ngomong gitu, sudah mengampuni belum? Belum. Kalau sudah mengampuni gimana? Sekalipun ya, misalnya ada peristiwa yang menyakiti, kamu gak akan bilang gini, wah kamu mengorek aku yang lama, enggak. Aku dulu pernah terluka, tapi aku sudah mengampuni, aku sudah tidak terluka lagi. Jadi ketika diungkit masalahnya, misalnya ada orang yang kasusnya mirip-mirip sama kita nih, kita gak bilang gini, wah mengorek luka aku yang lama. Enggak, no. Aku sudah mengampuni, aku gak luka lagi. Jadi orang yang sudah mengampuni ketika dengar peristiwa itu mungkin mirip-mirip dengan peristiwa yang dia alami, hatinya sudah tidak terluka lagi. Kenapa? Karena sudah melepaskan pengampunan. Makanya penting ya, selesaikan konflik. Bapak Gembala suka bilang apa? Selesaikan konflik sebelum tidur. Lalu ada yang bilang, kalau konfliknya pas mau tidur diranjang gimana? Ya beresin kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana? Besok pagi sebelum matahari terbit. Ya, itu kata saya, bukan kata Firman, itu kata saya. Yang berikutnya saudara, rekonsiliasi. Selesaikan konflik, rekonsiliasi. Hubungan kita harus lebih pulih kembali. Kembali dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi memperkuat komitmen. Untuk saling mengasihi, ini penting saudara. Kita lihat Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang apa saudara? Mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu, perhatikan, di dalam kasih kita dimampukan untuk menerima setiap kekurangan. Tapi enggak hanya menerima. Aku kan begini, tapi belajar apa? Berubah. Saya percaya orang yang mengasihi pasangannya, dia nggak akan selalu bilang gini, aku kan memang begini dari dulu, kamu harus terima dong. Enggak dong, justru kalau kamu mengasihi, aku mau berubah. Menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Amin saudara?
Saya ngalami pernikahan saya selama 7 tahun, ya saya ngalami dirubah sama Tuhan. Ya, 6 bulan pertama fine-fine aja, 6 bulan berikutnya ada berantem-berantemnya, clash-clashnya, urusan kopi berantem. Ya, tapi belajar dipulihkan, gak bisa bilang gini, oh dari sononya aku memang begini. Mau terima gak? Nah, itu orang gak mengasihi pasangannya. Orang yang mengasihi pasangannya, aku mau belajar berubah. Oke, aku salah. Amin saudara? Nah carilah pasangan yang seperti itu. Jadi kalau waktu pacaran udah berantem, gue kayak gini dari dulu, dari sononya, dari kandungan gue udah gini. Lu mau terima gue apa kagak? Itu mah gak mengasihi pasangan. Saya mau tanya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mau jadi lebih baik lagi gak di hadapan Tuhan? Amin? Saya mengasihi Tuhan, buktinya apa? Saya mau berubah. Ya betul, kasih Tuhan itu kasih yang tidak bersyarat. Dia menerima kita apa adanya. Tapi saya berulang kali katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Masa sih Tuhan membiarkan Lucky yang keras kepala, gak mau diatur. Terus begitu, enggak dong. Yang suka emosian, masa Tuhan mau tetap membiarkan Lucky yang begitu? Enggak dong, Tuhan maunya apa? Aku diubahkan. Jadi pulang dari sini saudara, ngobrol sama pasanganmu. Kamu paling gak suka kalau aku ngapain? Ngobrol, catat, bikin list. Menurut kamu kebaikan aku apa? Tulis. Kira-kira banyak kebaikannya atau banyak keburukannya? Kalau banyak keburukannya jangan gantung diri ya. Oh iya aku harus berubah. Nanti ya pulang dari tempat ini yang sudah menikah suami istri, ngobrol. Kebaikan aku apa? Kalau istrimu bingung, aduh kebaikan kamu apa ya? Aduh apa ya kebaikan kamu ya? Kok lama banget sih kamu mikirnya? Ya aduh apa ya? Aku bingung deh. Mulailah berubah. Ya, mulailah berubah, amin. Yang lagi pacaran mau menikah nih boleh juga tanya. Misalnya Michelle Jesse sama Friadi nih. Kamu gak suka apa? Kebaikan aku apa? Ya, misalnya Meje tanya ke Friadi. Kebaikan aku apa? Friadi bingung, apa kebaikan kamu? Kita mau terbuka, amin. Saudara pulang mau, kita ngobrol. Ngobrol sama pasangan, jangan sama istri tetangga, jangan. Sama pasanganmu. Ya kan? Di dalam kasih mengampuni, di dalam kasih mempersatukan, saya minta para pemain musik. Nanti saya lanjutkan khotbahnya 2 minggu lagi ya. Menghormati, di dalam kasih itu menyemangati. Amin. Menguatkan, memperhatikan. Salah satu cara memperhatikan adalah ngerokin pasanganmu. Saya tuh hobinya ngerokin orang. Tapi saya gak suka dikerokin. Saya waktu belum nikah masih tinggal sama papi mami minta gini, tolong kerokin, oh siap. Saya paling suka spesialis kerokin. Jadi bapak-bapak di sini ada yang sakit badan minta dikerokin boleh, saya spesialis ya kerokin. Gratis, free. Jarang-jarang kan dikerokin sama bapak pendeta. Saya akan buat serapih mungkin, tenang. Ya, jarak layer satu dengan layer berikutnya cuma 1 mili saya bisa buat. Saya tuh spesialis kerokin. Istri saya kalau lagi sakit, aduh kerokin aku. Oke siap. Kita harus selalu siap dong, bener gak? Ya kan? Istrimu lagi sakit siapa yang melayani? Suami. Aku gak bisa bikin sarapan, kamu makan sendiri gak apa-apa. Aku bikin sarapan buat kamu. Wah kan gitu. Hari ini aku gak masak ya, gak apa-apa aku yang masak. Tapi kamu berdoa supaya masakannya jadi. Ya kan? Harus memperhatikan. Amin saudara. Di dalam kasih kita dimampukan. Atau saya lanjutkan aja ya, terakhir lagi. Dikit lagi sih. Mau dilanjutin? Lanjut aja ya. Terakhir ya. Poin yang ketiga saudara. Ternyata seiman dan sepadan itu apa? Menikah ini penting banget. 1, 2 penting. Ini luar biasa pentingnya. Menikah untuk tujuan memuliakan Tuhan. Dengan mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan. Kenapa kamu nikah? Biar aku gak jomblo. Biar gak aku jadi perawan tua. No. Aku menikah, aku ingin menikah denganmu. Karena aku percaya denganmu kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi udah tahu jawabannya kan, saya kasih contekan nih jawabannya. Jadi kalau ditanya Bapak Gembala, untuk apa kamu menikah dengan dia? Karena saya percaya, saya dengan pasanganku bisa memuliakan Tuhan.
Awas kalau enggak. Kalau nggak bisa memuliakan Tuhan, kita baptis dengan air raksa. Ya kan? Kemarin saya ngebaptis ya, ada satu orang saya baptis, dia badannya kaku banget gitu kan. Sakit tuh tangan saya pegel. Kita harus mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan, value Tuhan. Nah nanti ya belajar, percaya, dengar, coba praktekkan, berhasil, gagal lagi, belajar lagi. Ini value-nya Tuhan kan gitu, kita belajar bisa gagal. Belajar lagi dong. Berhasil. Kan nggak mungkin di dalam kita ikut Tuhan kan gagal terus. Nggak dong, ada kalanya berhasil, kita bisa meredam emosi. Ya. Ternyata masih panjang ya khotbah saya ini. Lanjut aja. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Sama-sama katakan diperlengkapi. Perhatikan ya, suami istri harus diperlengkapi. Melalui apa? Firman Tuhan itu memperlengkapi kita. Amin. Untuk setiap perbuatan baik. Karena firman Tuhan menjadi pedoman untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita. Jadi yang seiman dan sepadan itu apa? Sama-sama mau belajar firman. Itu dia. Gak semua loh yang seagama mau sama-sama belajar firman. Punya core belief yang sama. Ini saya gak akan bahas satu-satu, coba next slide. Next slide lagi. Core beliefnya apa saja, ya. Next slide lagi. Nah ini banyak lah. Allah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Yesus adalah Allah yang sejati dan seterusnya. Saya ingin bagian kesimpulan. Kesimpulan, pasangan yang seiman, nah ini. Pasangan yang seiman dan sepadan yang dipersatukan Tuhan adalah yang pertama laki-laki dan perempuan. Kebayang dong, kalau yang mau dipersatukannya cowok sama cowok. Aku menerima kamu. Yang satu kan cowok jadi cewek kan, yang satu cowok banget. Aku menerima kamu sebagai istriku yang sah dan tapi yang satunya lagi cowok jadi cewek. Aku menerima kamu sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Kebayang gak sih? You can kiss. Kamu boleh cium pasanganmu, kumis ketemu kumis. Kalau kata Rafa, geli. Laki-laki dan perempuan, sama-sama bilang laki-laki dan perempuan. Minimal equal dalam hal gender. Yang percaya pernikahan sekali untuk seumur hidup. Amin. Ini pernikahan seiman dan sepadan. Kemudian apa? Bertekad saling menghormati, mengasihi. Mempraktekkan value firman Tuhan. Belajar dari kegagalan. Oh bisa gagal, bisa. Selisih paham, bisa. Belajar proses building trust. Terus punya core belief dan principle of life yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Jadi yang seiman, sepadan itu belum tentu cuman seagama saja. Yang menikah, percaya, pernikahan satu kali seumur hidup, melakukan firman Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Mungkin saudara sudah menikah dan saudara, wah pasanganku tidak sepadan. Tapi doakan, kita punya rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kita. Jangan saudara mulai berpikir gini, wah pasanganku tidak sepadan, aku ingin ceraikan dia. No, kembali kepada firman Tuhan. Jadikan kita sama-sama belajar praktekkan value firman Tuhan. Ajarku mengerti, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Duku tanganmu, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setia
setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Aku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganmu yang menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku yang menjaga, Engkau kemenanganku. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Berapa di antara kita yang hari ini kau dengar firman Tuhan dan saudara rindu pernikahanmu diperbaharui di dalam Tuhan. Tuhan, aku mau praktekkan value firman Tuhan. Aku sudah sekian lama menikah, aku dengar firman Tuhan ini menggugah hatiku. Aku mau saling mengasihi, menghormati pasanganku, istriku, suamiku. Aku mau bangun rumah tangga yang kokoh di hadapan Tuhan. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan. Berapa di antara saudara yang rindu pernikahanmu diperbaharui? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau belajar. Aku sudah sekian lama menikah, tapi aku ditegur kembali oleh firman Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Praktekkan value, nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupanku. Aku mau bangun rumah tanggaku, pernikahanku yang kokoh di hadapan Tuhan. Tuhan, kau mau berkati rumah tangga. Jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat gereja Bethel Tabernakel dari Yesus. Tuhan berkati setiap mereka, pernikahan suami istri. Mereka yang sudah menikah dan punya anak, Tuhan berkati anak-anak mereka. Anak-anak mereka adalah keturunan ilahi di dalam Engkau. Kami berdoa, kuduskan mereka. Melalui firman, melalui Roh Kudus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kami mau pernikahan kami dimurnikan kembali. Pernikahan kami kembali kepada jalannya Tuhan. Menjadi seiman, sepadan. Punya value firman Tuhan yang sama.
mengerti kebenaran firman Tuhan. Pernikahan kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pergumulan, masalah dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, masa depan anak-anakmu. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka berdoa Tuhan, mereka membawa setiap pergumulan mereka. Permasalahan mereka Tuhan, mungkin mereka dalam permasalahan keuangan, ekonomi, masa depan anak-anak mereka. Dalam keluarga mereka, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar buat setiap pergumulan kami dalam setiap masalah kami Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan ada penyerahan anak. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, pasangan suami istri akan menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Saudara tetap pakai berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia. Selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Anak ini diberi nama Lamhot Revi Ferdinand Situmorang. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 2 Mei 2021. Nama ayah Ebenezer Situmorang, nama ibu Andini Nopiani. Baik, tes kurang keras. Kita akan berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini sepasang suami istri boleh datang kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka tak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan berikan anugerah, kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk Ebenezer Situmorang. Kami serahkan dalam tamu. Dia sebagai ayah, bagian sebagai suami. Berikan anugerah, kekuatan, kesehatan. Buka hatinya supaya benar-benar dia boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kami rindu supaya pernikahannya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk istri bernama Andini Nopiani. Kami serahkan ke dalam tamu. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat. Buka hatinya agar dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Berbicara tentang pernikahan, biarlah Tuhan serahkan campur tangan. Berikan kesabaran, berikan hikmat, supaya dia boleh mengasuh anak dengan baik, memperhatikan suami dengan baik, dan mereka boleh saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak Lampot, Ferdinand Situmorang di dalam tangan-Mu. Ada malaikat-malaikat di sorga yang menjaga, melindungi anak ini. Kami berdoa, kami serahkan anak ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk.
Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dan kita akan berikan persembahan. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Kita semua bangkit berdiri. Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, di dalam namanya. Di dalam namanya. Nama siapa saudaraku? Nama siapa? Ada apa? Ada keselamatan kekal.